Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Nabiyyin Ar-Rahmanir Rahim. Asta'in. Masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang merupakan fadl darinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih berada pada penjelasan penafsiran suratun Nas bagian akhir. Dan insya Allah hari ini kita menyelesaikan kajian kitab Jawahir Al-A'immah fi Tafsiri Juz'i Amma. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kemarin sudah kita baca. Sekarang kita baca Arabnya saja. Min syarril waswasi wa huwa syaitan al-khannas ay alladhi yuwaswisu fi sudur fa idza dzukirallahu khanasa ay kaffa wa aqsara. Qala az-Zajjaj al-waswas huna dzul waswas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. As-suduru huna al-qulub. Wa qala Ibnu Abbas asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswasa wa idza dzakarallaha khanasa. Az-zikrul haqiqiyyu alladhi yastash'iru bihil qalbu al-ikhlasu lillahi ta'ala. Idza fa'alahu al-'abdu yakuffu anhu syaitanu. Laisa mujarrada an yaqula Allahu akbar aw la ilaha illallah wa qalbuhu ghafilun law dzakara bil lisani bal yadhallu. Hadirin rahimakumullah. Di sini kita diperintahkan, yang dalam hal ini Nabi Muhammad, tetapi juga berlaku bagi kita umatnya, agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min syarril waswasil khannas, yaitu dari syaitan yang berbisik atau yang membisikkan di dalam hati. Artinya syaitan dikatakan di sini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
bahwa syaitan itu dia berada atau dia standby berada di dekat hati manusia. Ketika manusia itu lupa dan lalai, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan membisiki hati manusia. Mengganggu, membisiki dengan pengertian mengganggu hati manusia. Tetapi apabila manusia itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu dia akan tidak mampu untuk membisiki hati manusia. Tidak akan bisa mengganggu hati manusia. Karena itu ini menunjukkan kepada kita bahwa hati kita harus senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa az-zikrul haqiqi, zikir yang hakiki yang bisa menolak gangguan syaitan itu apabila zikir itu dilakukan betul-betul dalam hati, bukan hanya zikir secara lisan sementara hatinya itu lalai, tetapi zikir yang betul-betul hatinya itu tidak lalai. Jadi lisannya mengatakan Allahu Akbar, hatinya juga seperti itu. Lisannya mengatakan Subhanallah, hatinya juga berzikir. Jadi zikir hakiki, zikir yang bukan hanya zikir di lisan, tetapi juga zikir di hati. Hatinya memang betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, hatinya menghayati maknanya. Lisannya mengatakan la ilaha illallah, hatinya menghayati maknanya bahwa nggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Allahu Akbar, hatinya menghayati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha besar kekuasaannya. Ketika seseorang mengatakan Subhanallah dengan lisannya, maka hatinya itu menghayati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari menyerupai makhluknya. Jadi lisan berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dan hatinya itu menghayati makna dari bacaan yang dia baca. Hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala betul-betul. Maka itu yang bisa menolak yakufu, yang bisa menolak was-was atau bisikan dari syaitan atau gangguan daripada syaitan. Itu zikir yang semacam itu. Tapi kalau hanya sekedar diucapkan dengan lisan, banyak di antara kita berzikir itu hanya lisannya saja. Hatinya tidak zikrullah. Dia hanya membaca la ilaha illallah kadang sampai 1000 kali. Tetapi hatinya kemana-mana. Hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya berzikir subhanallah, tetapi hatinya tidak. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, tetapi hatinya tidak berzikir. Meskipun seseorang jika melakukan itu, dia dapat pahala. Ketika seseorang hanya melakukan zikrul lisani, zikir secara lisan, dia mengatakan Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah, misalnya la ilaha illallah, subhanallah, dia dapat pahala dengan zikir lisannya itu. Tetapi zikir lisan saja itu tidak bisa menolak gangguan syaitan yang ada di dalam hatinya. Harus bersamai dengan zikir qalbi, az-zikrul qalbi, yaitu
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, yaitu dengan menghayati makna bacaan zikir. Dan seseorang juga bisa berzikir hanya dengan hatinya saja. Lisannya diam tetapi hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dua-duanya zikir lisan sekaligus qalbi, maka itu lebih utama. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini penting, menunjukkan tentang pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir lisani maupun zikir qalbi. Terutama zikir qalbi, karena syaitan itu dia bersarang, ada di dalam hati manusia yang siap untuk yuwaswis, membisiki dan mengganggu hati manusia. Minal jinnati wan nas, al jinnatu humul jinnu, al jinnatu utawi al jinnah, hum utawi iku hum utawi ya al jinnah, iku al jinnu jin. Wa fi maknal ayah, lan iku ing dalam maknane ayat, qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani, yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu fi sudurin nas jinnatihim wa nasihim, wa hadha qaulul farra'i, fa'ala hadzal qauli yakunu alwaswasu muwaswisan lil jinni kama yuwaswisu lil insi. Yuwaswisu fi sudurin nas, bisiki fi sudurin nas ing dalem atine manungsa, mestinya jinnatuhum ya. Sapa jinnatuhum, jine annas, jinnatuhum jine menungsa, wa nasuhum lan menungsone menungsa. Wa hadza lan utawi iki iku qaulul farra'i, pendapate al-farra. Wa ala hadza lan iku ing atase, wa ala hadzal qauli lan iku ing atase pendapat iki, yakunu ana apa al-waswasu, waswas iku muwaswisan, bisiki lil jinni maring jin, kama yuwaswisu kaya oleh bisiki sapa al-waswas lil insi maring menungso. Qala Syekh Al-Abdariyu, asyayatinu utawi pira-pira syaitan iku yuwaswisu, bisiki sapa ba'duhum sebagiane asyayatin li ba'din maring sebagiane kang weneh. Wasani lan utawi kang kaping pindho, annal waswasa, sak temene al waswas, alladzi kang yuwaswisu kang bisiki sapa al waswas. Al waswas itu syaitan, fi sudurin nas ing dalem pira-pira atine manungsa. Huwa ya al-waswas iku minal jinnati sangking jin. Fayakunul makna, mangka ana apa al-makna, maknane min syarril waswasi, sangking keburukan atau kejahatane al-waswas, alladzi kang huwa kang utai alladzi iku minal jinnati sangking jin. Tsumma atafa nuli ngatafaken qauluhu ta'ala wan nasi alal waswasi ing atase al waswas. Fayakunul makna, mongko ana apa al makna, maknane min syarril waswasi sangking kejahatane al waswas, wa min syarrin nasi lan sangking kejahatane menungso. Ka'annahu kaya-kaya sak temene Allah iku amara, perintah sapa Allah, ayasta'idza yanto jaluk perlindungan sapa Kanjeng Nabi minal jinnati saking jin wan nasilan wal insilan menungso.
Wa hadza lan utawi iki iku qauluz Zajjaji, pendapate Az-Zajjaj. Wa qala Qatadatu, wa qala lan wasdawu sapa Qatadah, inna minal insi sak temene iku setengah saking menungso syayatina pira-pira syaiton utawi pira-pira syaiton, wa minal jinni lan iku setengah saking jin syayatina utawi pira-pira syaiton. Na'udzu billahi, nyuwun perlindungan sapa kita billahi kelawan Allah minhum saking syayatin. Wa qad rawa lan teman-teman wis ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Muslim ana Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sak temene Ibnu Mas'ud iku annahu sak temene kanjeng annahu sak temene kelakuan qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Ma minkum ora ana iku setengah saking sira kabeh min ahadin saking wong suci illa wa qad wukila kejaba teman-teman wis den wakilaken bihi utawa den tugasaken bihi kelawan ahad apa qarinuhu qarine ahad minal jinni saking jin. Qalu padha ngucap sapa sahabat wa iyyaka lan ing panjenengan ya Rasulullah. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi wa iyaya lan ing ingsun. Illa annallaha kejaba sak temene Allah iku aanani wis paring pitulungan sapa Allah ing ingsun alaihi ing atase qarinuhu minal jinni. Fa aslama nuli masuk Islam sapa qarin. Fala ya'muruni mangko ora perintah sapa qarin ing ingsun illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Haibatur Rasul haibai wibawane Rasul iku ghalabathu wong wis ngalahaken ing qarin. Fa aslama nuli masuk Islam sapa qarin. Wa fi hadzal hadis lan iku ing dalam hadis iki isyaratun utawi isyarat ila tahdziri maring peringatan aweh peringatan min fitnatil qarin saking fitnahe qarin wa waswasatihi lan waswase qarin wa ighwaihi lan penyesatane qarin fa'alamana mongko aweh ngerti ing kita bi annahu ma'ana bi annahu kelawan sak temene qarin iku ma'ana sartane kita. Fa'alamana bi annahu ma'ana linahtariza supaya jaga sapa kita minhu saking qarin bihasabil imkan kelawan bihasabil imkani artinya kelawan berdasarkan kemampuane sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin rahimakumullah, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Di sini ada dua penafsiran. Yang pertama al-jinnah itu maknanya jin. Kemudian minal jinnati wan nas, tentang penafsirannya itu ada dua penafsiran. Jadi yang pertama yuwaswisu fi sudurin nas jinnatuhum wa nasuhum wa hadza qaulul farra. Jadi yang membisiki yang mengganggu dan membisiki hati manusia itu adalah jin dan manusia. Jin dan manusia. Menurut pendapat ini, berarti jadi di sini pendapat yang pertama bahwa
apa yang memberikan bisikan itu, yang dibisiki dan yang membisiki ya, itu ada dari kalangan jin juga. Jadi jin itu ada sebagian jin yang lain itu mengganggu, saling mengganggu satu dengan yang lain. Demikian juga manusia. Nah, demikian juga manusia itu juga saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi apa namanya? Muwaswisan lil jinni kama yuwaswisu lil insi. Jadi jin, syaitan itu memberikan atau mengganggu, jin juga mengganggu manusia. Jadi jin yang setan, nah, jin itu kan dari jenis dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Tetapi kebanyakan jin itu kafir. Nah, kebanyakan jin itu kafir, sebagaimana kebanyakan manusia juga kafir. Dan kebanyakan jin yang muslim itu fasik. Nah, sebagaimana kebanyakan manusia yang muslim juga fasik. Lah, jin yang kafir itu namanya syaitan. Jin yang kafir itu namanya asyaiton. Nenek moyangnya iblis. Terkadang iblis itu juga disebut syaiton. Jadi ketika disebut dalam Al-Quran kata asyaiton atau dalam hadis, maka yang dimaksud, terkadang yang dimaksud itu adalah nenek moyangnya jin, yaitu syaiton. Yaitu iblis. Jadi ketika disebut jin maka yang disebut syaitan, maka yang dimaksud iblis. Ada kalanya yang dimaksud adalah syaitan secara umum, yaitu kafirul jinni, jin yang kafir. Itu yang disebut dengan asyaitan. Nah, syaitan ini, jin yang dari jin ini bukan hanya mengganggu manusia, tetapi juga mengganggu jin sesamanya yang dia itu muslim, atau dia itu ya muslim yang dia itu fasik. Nah, artinya mengganggu jin yang muslim agar mereka itu kalau bisa keluar dari Islam, atau kalau bisa mereka itu berbuat maksiat. Sebagaimana syaitan dari jin ini juga mengganggu manusia. Jadi ada syaitan, dari mana ini asalnya? Dari jin, yang dia itu mengganggu manusia dan juga mengganggu jin yang muslim. Diganggu agar mereka keluar dari Islam atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama, minal jinnati wan nas. Jadi yang diganggu itu jin dan juga manusia. Jadi ada waswas. Waswas itu tadi apa maknanya? Syaitan. Kan dikatakan min syarril waswasi al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi waswas itu syaitan, waswas asyaitan itu yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksudnya syaitan al-waswas itu membisiki dan mengganggu manusia dan jin. Nah, karena mereka juga saling membisiki. Sebagaimana nanti dijelaskan juga, manusia itu juga ada setannya, ada syaitannya. Menurut penafsiran yang kedua nanti. Jadi sebagaimana di kalangan jin itu ada syaitannya, di kalangan manusia itu juga ada syaitannya. Manusia yang kerjaannya seperti syaitan dari kalangan jin, yaitu mengganggu orang lain, mengajak orang lain melakukan kekufuran dan kemaksiatan, itu yang disebut syayatinul insi, yaitu setan dari kalangan manusia. Kalau ada manusia
kemudian dia bilang ke temannya, udah nggak usah sholat misalnya, tidur aja, nggak usah belajar, nggak usah hadir dalam belajar ilmu sama saya, tidur saja enak misalnya. Nah, ini berarti syaitanul insi, syaitan dari kalangan manusia yang kita harus waspada dari setan jenis ini. Karena ini yang lebih nyata, meskipun syaitan yang dari kalangan jin ini juga nyata, tetapi dia akan membisikinya halus. Dia membisiki kita untuk tidak berbuat ketaatan, untuk bermaksiat itu secara halus. Tetapi kalau teman kita yang syaitan, teman kita yang syaitan, itu dia apa? Membisikinya dengan terang-terangan, dengan mengatakan misalnya, ayo kita misalnya pergi keluar dari pondok misalnya tanpa izin, ayo kita melanggar peraturan, ayo kita tidur aja, nggak usah ngaji, ayo kita, begitu terus dia mengajak kepada keburukan, membisiki kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syara. Itu adalah syaitan. Nah, jadi dalam pendapat yang pertama ini, minal jinnati wan nas, ini artinya yang diganggu. Jadi ada was-was, itu syaitan. Yang diganggu itu siapa? Minal jinnati wan nas, jin dan juga manusia. Nah, jinnya itu juga keganggu oleh jin yang jin was-was itu tadi, syaitan. Kemudian manusia juga diganggu oleh syaitan al-waswas. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, annal waswas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas huwa minal jinni. Nah, kemudian fayakunul makna min syarril waswas alladhi huwa minal jinni. Tsumma atafa qaulahu ta'ala wan nasi alal waswas. Jadi an-nasi wan nasi yang kedua itu atafnya kepada al-waswas. Kalau minal jinnati itu keterangan dari ayat sebelumnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kemudian wan nas itu atafnya kepada al-waswas. Sehingga artinya aku meminta perlindungan, kalau disimpulkan dengan kalimat yang pendek, aku meminta perlindungan dari gangguan setan dari jin dan gangguan setan dari manusia. Itu. Atau kalau sebelumnya, kalau itu kita maknai dengan syaitan ya, al-waswas itu syaitan. Artinya kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Nah, jadi atofnya wan nasi yang terakhir itu kepada al-waswas yang di depan. Yang di depan itu min syarril waswasi. Kemudian wan nas, itu kalau disimpulkan menurut pendapat yang kedua. Jadi a'udzu birabbin nas min syarril waswasi wan nas. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dari jin, wan nasi dan setan dari manusia. Itu menurut pendapat yang kedua seperti itu. Kalau menurut pendapat yang pertama tadi apa? Aku berlindung kepada Allah dari setan, dari jin yang dia itu mengganggu manusia dan juga mengganggu jin. Nah, itu menurut pendapat yang pertama, makna dari ayat ini. Jadi yang pertama meminta perlindungan dari setan yang berasal dari jin saja.
yang mana dijelaskan bahwa setan dari jin ini itu mengganggu manusia dan juga mengganggu jin yang sama, yang dari kalangan jin yang dari kalangan orang Islam. Itu. Yang kedua, penafsiran yang kedua, kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan jin dan juga dari setan manusia. Karena tadi sudah kita jelaskan seperti dikatakan Qatadah bahwa dari kalangan manusia itu ada syayatin dan dari kalangan jin itu juga ada syayatin yang kita hendaknya meminta perlindungan dari dia. Jadi kalau kita ada teman kita misalnya mengganggu kita, dia mengatakan, dia mengajak kita melakukan maksiat, kita langsung a'udzubillahi minka, syaiton, kamu syaiton, kamu ini syaiton, saya meminta perlindungan kepada Allah dari kamu, wahai syaiton. Biar menjauh dia dari kita, tidak mengganggu dan tidak menjerumuskan kita. Maka kalian jangan jadi syaitan. Kita semuanya jangan jadi menjadi syaitan yang suka untuk mengganggu temannya, suka untuk mengajak orang lain dalam keburukan. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap orang ada qarin yang ditugaskan oleh Allah, qarin dari jin. Qarin itu secara bahasa artinya teman. Secara bahasa qarin itu artinya teman. Orang yang membersamai itu namanya qarin. Tetapi ini ada qarin dari jin yang Allah tugaskan menjadi mendampingi, selalu membersamai manusia. Jadi setiap orang itu ada jin qarin yang selalu bersamanya. Itu maksudnya. Ada jin qarin yang selalu bersama setiap orang. Saya, kalian, setiap orang ini ada qarinnya masing-masing, ada jinnya masing-masing. Dan semua itu kafir. Sebelumnya ditanyakan, para sahabat bertanya kepada Nabi, termasuk engkau wahai Rasulullah, ada jin yang membersamainya? Rasulullah menjawab, iya termasuk saya. Hanya saja Allah menolong aku sehingga jin itu, jin saya, jin yang qarin saya, itu dia masuk Islam. Sehingga jin saya itu, jin qarin saya itu tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Jadi karena haibahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jin qarin Rasulullah itu masuk ke dalam agama Islam. Dan ini yang sabit, ya, yang sabit. Yang sabit jin qarin itu yang masuk Islam itu hanya jinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau jin qarinnya para nabi lainnya tidak ada keterangan, tidak sabit bahwa mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Apalagi jinnya para wali, apalagi jinnya kita. Jin kita itu maksudnya jin qarin kita. Itu tidak sabit bahwa mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Yang sabit bahwa dia, sabit itu artinya ada keterangan dari hadis yang menjelaskan bahwa jin qarinnya itu masuk Islam, itu hanya jin qarinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau jin qarin kita itu kebanyakan itu kafir. Kafir dan selalu akan mengganggu kita. Akan senantiasa dia mengganggu kita. Karena itulah maka kita itu berlindung dari gangguan jin, dari gangguan jin ini. Karena dia selalu bersama kita, bukan untuk melindungi kita, tetapi untuk mengganggu kita. Karena dia kafir.
Tetapi di sisi lain, dalam keterangan lain, Allah Subhanahu wa taala itu juga memerintahkan malaikat, bukan hanya satu. 4 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Karena manusia ini kalau tidak dijaga oleh para malaikat dengan perintah Allah, maka manusia ini akan dipermainkan oleh jin qarinnya. Karena jin qarin itu kan dia melihat kita, sementara kita itu tidak melihat dia. Nah, kita nggak bisa melihat dia, dia melihat kita. Sementara dia ingin mengganggu kita terus-menerus. Nah, seandainya Allah tidak memerintahkan malaikat untuk menjaga kita, maka kita akan dipermainkan oleh jin qarin kita. Nah, bagaikan bola yang ditendang ke sana kemari, pokoknya dibuat main-main oleh jin itu. Bagaimana tidak seperti itu? Wong dia itu melihat kita, sementara kita tidak melihat dia. Kalau misalnya ada seorang misalnya berkelahi misalnya, yang satu matanya ditutup, yang satu matanya terbuka. Ya mudah saja untuk menghabisinya. Nah, yang matanya tertutup itu, kenapa? Dia nggak melihat, Nah, maka akan dipermainkan. Orang yang nggak melihat itu dipermainkan. Demikian juga manusia. Seandainya manusia itu tidak dijaga oleh malaikat, maka jin qarinnya akan mempermainkan kita. Karena jin itu melihat kita nggak melihat dia. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia sehingga manusia tidak mudah dipermainkan oleh jin qarinnya. Karena jin qarin itu semuanya kafir kecuali jin qarinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu seseorang itu lahir, itu dia ada jin qarin. Kalau dalam bahasa Jawanya namanya batur. Batur itu teman. Tapi batur itu bukan yang berbentuk benda itu. Batur itu qarin, teman jin yang selalu menyertai orang itu. Sampai mati jinnya masih hidup. Sehingga terkadang ada seseorang itu mati, kemudian masih terlihat, pulang ke rumahnya. Atau kadang dia tiba-tiba terlihat berjalan di depan rumah. Padahal sudah dikuburkan jasadnya. Yang itu dipastikan itu bukan manusia. Dipastikan itu bukan manusia. Karena kalau manusia sudah mati, dia nggak akan keluar dari kuburnya. Kecuali sebagian wali. Sebagian wali itu ada yang keluar dari kuburnya. Karena mereka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki tasarruf. Itu pun hanya sebagian wali, tidak semua wali. Tapi pada umumnya manusia kalau sudah mati, ya dia dalam ada kalanya dalam azab atau dalam nikmat, sehingga dia tidak keluar dari dalam kuburnya. Malaikat mengazabnya di dalam kuburnya, nggak mungkin dia akan lolos sehingga dia bisa melarikan diri keluar dari kuburnya. Kalau dia dalam nikmat kubur, maka dia akan menikmati kenikmatan kubur dan dia tidak keluar dari dalam kuburnya. Kalau kemudian masih terkadang terlihat berseliweran di rumah, kadang terlihat tidur di kamar misalnya, maka itu dipastikan bukan dia, tetapi itu jin qarin. Jin qarin yang dia merubah wujudnya. Karena jin ini bisa merubah-rubah wujud juga. Tetap sama dengan malaikat, tetapi bedanya kalau jin itu dia merubah wujudnya menjadi wujud yang buruk. Wujud yang buruk. Kalau malaikat itu berubah, kadang merubah wujud menjadi wujud yang bagus. Jadi jin ini dia terkadang kalau dia merubah wujud sehingga terlihat. Karena jin dalam wujud aslinya
itu tidak terlihat. Sebagaimana nas Al-Quran, jin dalam wujud aslinya itu tidak terlihat. Kalau terlihat itu sudah bukan jin dalam wujud asli. Terkadang dia merubah wujud menjadi wujud dari qarinnya yang sudah mati. Karena dia tahu qarinnya itu tingginya, pakaiannya, cara bicaranya. Dia tahu persis dari mulai bayi dia selalu menyertainya. Sehingga dia hafal betul dengan temannya ini, dengan manusia yang didampinginya ini. Sehingga dia bisa merubah wujudnya menjadi wujud teman yang sudah mati itu, teman qarin ya, yang didampingi oleh qarin dari kalangan manusia yang sudah mati itu. Maka itu bukan hidup lagi, atau bukan itu manusianya jadi hantu, enggak ada manusia yang berubah jadi hantu. Hantu itu adalah jin. Hantu itu adalah dari jin, bukan manusia. Kecuali manusia yang belum mati, dia bisa menghantui, berpura-pura jadi hantu. Tapi dia bukan hantu betulan. Kalau hantu itu dari kalangan jin. Nah, terkadang dia adalah qarin. Karena itu harus diwaspadai. Ini penting. Penting untuk kita perhatikan. Agar seseorang tidak terperdaya oleh jin. Karena pernah terjadi, ada seorang suami istri, kemudian suaminya meninggal. Setelah meninggal beberapa lama, tiba-tiba suatu malam ada orang mengetuk pintu. Istrinya ini, suaminya sudah mati, sudah lama, agak lama matinya. Kemudian perempuan ini kan tinggal di rumah sendirian. Kemudian tiba-tiba di waktu malam ada yang mengetuk pintu. Ketika dibuka ternyata suaminya pulang. Padahal sudah mati, suaminya pulang. Si istri ini nggak paham, dikira itu suaminya betulan. Suaminya betulan karena nyata di depannya. Kemudian ya disuruh masuk dan kemudian dianggap suaminya masih hidup. Akhirnya keduanya melakukan hubungan suami istri. Padahal itu adalah jin. Itu adalah jin yang merubah wujudnya menjadi wujud suaminya. Karena suaminya sudah mati. Ini pernah terjadi hal yang seperti itu. Kalau orang nggak paham, nanti dia bisa terjadi hal yang sama, hal yang serupa. Karena jin ini juga tadi sudah kita katakan, kebanyakan mereka itu kafir dan mereka itu yang muslim pun kebanyakan fasik dan mereka itu terkadang juga ada yang suka manusia, yang menyukai manusia tertentu, baik jin laki-laki maupun jin perempuan. Jin itu kan sama dengan manusia, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada jin laki-laki yang menyukai perempuan, manusia. Ada jin perempuan yang menyukai laki-laki dari kalangan manusia. Sehingga terkadang diganggu. Biasanya kalau seseorang itu mau menikah itu diganggu. Karena jinnya cemburu, nggak rela. Ini punya saya ini. Kata kalau ini perempuan misalnya, perempuan dari kalangan manusia yang mencintainya jin laki-laki. Jin laki-lakinya ini nggak rela kalau perempuan itu didekati oleh manusia lain. Manusia lain akan dinikahi. Maka bisa diganggu sehingga gagal pernikahannya. Atau ketika di malam setelah menikah, di malam pertama misalnya diganggu sehingga terjadi insiden, terjadi masalah-masalah. Nah, karena itu kita harus selalu baca tahsin, pagi, petang kita baca tahsin agar gangguan-gangguan setan ini bisa terjauhkan dari kita. Kalaupun ada jin yang suka sama kita misalnya, itu bahayanya tidak sampai kepada kita.
Allah melindungi kita, malaikat itu melindungi kita. Nah, tidak kemudian kita termakan dengan gangguan dan bisikan syaitan. Itu ya. Termasuk di sini apa? Membaca surat An-Nas ini kan salah satu muawwidatan agar kita terbebas dari gangguan dari jin, kejahatan dari jin dan juga kejahatan dari manusia. Syaitan al-insi wal jin. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan bagian yang paling akhir. Wa warada fi sahihain wa warada lan wastumaqa fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Bukhari lan Muslim an Anasin saking Anas fi qissati ziyarati Safiyah ing dalam kisah ziarah Safiyah lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi iku mu'takifun wong kang iktikaf sapa Kanjeng Nabi wa khurujihi lan metune Kanjeng Nabi ma'aha sartane Safiyah lailan ing dalem wektu wengi liyaruddaha kanggo balekaken sapa Kanjeng Nabi ing Safiyah ila manziliha maring omahe Safiyah. Falaqiyahu mongko nemoni ing Kanjeng Nabi sapa rajulani wong lanang loro minal ansori saking ansor. Falamma ra'aya mongko tatkalane ningali sapa Kanjeng Nabi falamma ra'aya tatkalane ningali sapa karune annabiya ing Kanjeng Nabi asra'a mongko cepet-cepet sapa karune. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Hayyin. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Faqala inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khashitu ayakdhifa fi qulubikuma syai'an au qala syarran. Wa qala al-qadhi Iyad rahimahullah wa'lam anna al-ummata mujtami'atun ala ismatin nabiyyi minasyaitan fi jismihi wa khatirihi wa lisanihi. Falamma ra'aya maka tatkalane ningali sapa karone rajulani annabiyya ing Kanjeng Nabi asra'a mongko cepet-cepet sapa karone. Mana tadi? Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha sak temene niki kita innaha sak temene wong wadon iku Safiyatu Safiyah bintu Hayyin. Jadi di sini ada semacam dari Safiyah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah ini masih kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi di waktu malam, kemudian Nabi mengantarkannya pulang ke rumahnya itu di waktu malam. Kemudian ada orang Ansor itu 2 orang itu yang melihat Nabi bersama Safiyah. Seakan-akan keduanya itu berprasangka buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa karone subhanallah ya Rasulullah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah inna syaitana sak temene syaitan iku yajri melaku sapa syaitan min ibni Adam saking ibni Adam majrad dam ing panggonan miline getih. Fa inni mangka sak temene ingsun iku khasyitu wedi sapa ingsun ayak dhifa yanto nglemparaken sapa syaitan fi qulubikuma ing dalem ati sira loro syai'an ing suwiji-wiji. Au qala utahe ngucap sapa Kanjeng Nabi syarran
syarran ing perkara kang ala, fi qulubikuma syarran. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada dua orang ini, karena seakan-akan dua orang itu dia berprasangka buruk terhadap Nabi karena Nabi bersama seorang perempuan di waktu malam. Kemudian Nabi mengatakan bahwa syaitan itu berjalan min ibni Adam, dari manusia, berjalan di tempat jalannya darah. Saya khawatir syaitan itu mengganggu kalian, hati kalian, sehingga kamu berdua itu berprasangka buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini sebenarnya keduanya itu tidak berprasangka buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Nabi khawatir keduanya itu berprasangka buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seseorang itu berprasangka buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya adalah kufur. Nah, hukumnya adalah kufur. Tetapi keduanya itu dia buru-buru pergi itu karena keduanya itu malu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena berprasangka buruk kepada Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, menjelaskan tentang hal itu, harus diwaspadai syaitan. Syaitan harus diwaspadai karena syaitan itu dia dikatakan yajri majrad dam. Artinya syaitan itu selalu sangat dekat dengan manusia. Selain ada jin qarin, tadi dikatakan di awal, dia ada syaitan yang selalu standby untuk berada di hati manusia, yang siap untuk membisiki hati manusia. Sehingga sangat rawan seseorang itu terganggu oleh syaitan, kemudian dalam hal ini dia bersuudzon, berprasangka buruk kepada orang lain, termasuk di dalam hadis ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan bahwa umat itu sudah sepakat bahwa para nabi itu maksum dari syaitan, baik pada jasadnya maupun pada hati dan lisannya. Nah, artinya syaitan itu tidak bisa menguasai lisan Nabi atau hati Nabi, tidak bisa menyakiti fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu maksum, seorang Nabi itu maksum dari kejahatan dari syaitan. Hadirin rahimakumullah, sudah selesai pengajian kita. Ada beberapa hal dari awal yang mungkin ada yang kita tinggal sebenarnya ya, beberapa kata, dua kata dari awal karena tidak tahu kita penjelasannya, lupa, sehingga tertinggal dan kita lupa untuk untuk menjelaskan ya, bagian mana yang kemarin lupa. Tapi saya ingat ada beberapa kali dari makna secara harfan lafzan itu kita tidak ada di saat itu. Yang kita ingin untuk kemudian menjelaskannya maknanya kata per kata, tetapi kemudian terlupa kata per kata, ada yang kita lewati. Silahkan itu untuk nanti ditanyakan kepada saya misalnya, dan kita akan tanyakan tentang maknanya. Tetapi dari sisi makna kita insya Allah sudah jelaskan seluruhnya. Dari sisi makna secara global. Tapi kata per kata ada beberapa yang kita tinggal. Ini mohon nanti baik yang ikut di sini atau yang di luar yang mengikuti secara seksama. Nah, kalau nggak mengikuti secara seksama ya nggak tahu. Ada kata yang kita tinggal pun dia tidak tahu.
Tetapi kalau ngikuti, dia megang kitab, kemudian dimaknai kata per kata, maka akan tahu, oh ini belum diterjemahkan. Ini sudah, ini belum diterjemahkan. Maka silahkan dari awal nanti untuk menghubungi saya, Ustadz di surat ini ada kata ini belum belum dimaknai. Nah, silahkan agar kita bisa utuh nanti terjemahannya kata per katanya. Tetapi secara global alhamdulillah kita sudah jelaskan seluruhnya. Jika kemudian menemukan hal-hal yang sabqul lisan, misalnya salah ucap atau misalnya ada kesalahan yang murni, silahkan untuk kemudian diluruskan, langsung saja menghubungi kepada saya. Nanti kita akan ralat adanya sabqul lisan dan juga adanya kesalahan-kesalahan tersebut. Kita terbuka menerima nasihat dari siapapun, karena lepas dari kesalahan itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita, apalagi saya, banyak sekali mungkin sabqul lisan dan juga kesalahan-kesalahan yang memang murni salah dalam memahami. Karena itu kita menerima nasihat agar tidak berlarut seandainya ada kesalahan-kesalahan, apalagi jika kesalahan bukan kesalahan ucap tetapi kesalahan yang fatal. Maka sangat diharapkan adanya pelurusan, karena ini nanti kita ini direkam, kemudian ada dimasukkan di YouTube. Nanti di YouTube itu bisa kita edit, kita bisa beri penjelasan melalui komentar agar nanti yang menyimak itu tidak keliru seandainya ada kekeliruan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Agak terlambat kita karena kita khataman, dan kita tutup dengan doa. Ngaji kitab apa lagi? Kita tunggu informasinya dalam sehari ini. Tetapi insya Allah kita besok pengajian umum saja, dan kita mulai ngaji hari Rabu. Dalam tradisi pesantren kita memang memulai pengajian kitab itu hari Rabu, dan kita besok hari Selasa, sehingga hari Selasa kita buat pengajian umum, tidak ngaji kitab, tetapi hari Rabunya baru kita mulai ngaji kitab. Dan hari ini insya Allah kita umumkan kita ngaji kitab apa lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqadda lana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidhana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa syarri ya arhamar rahimin. Allahumma bijahi nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam antarzuqana ru'yata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antarzuqana ziyarata qabrihi syarif wa syafa'atahu yawmal qiyamati ya akramal akramin. Allahumma bijahi ma amilna minal a'malis salihat anta ja'alana minal ulama'il amilin as-salihin al-mujahidin fi sabilika ya arhamar rahimin. Wa bijahi ma amilna minal a'malis salihat anta ja'ala ma'hadana
ma'hadan mubarakan wa anta ja'ala asatidhatahu wa talabatahu minal ulama'il amilin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.